Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini dari Jemaat Masale, baik yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah PWGT melalui kekasih-kekasih kita, keluarga Nyonya Kus Endang Panggalo dan keluarga Nyonya Marcelina T. Tanggo. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah. Mari saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur bersama-sama yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupmu tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita mengangkat pujian dari NKB 21 ayat 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Irama lagu paling mulia.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini. Saya pilih dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti kami rasakan dan kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada, itu karena kasih, itu karena pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Lewat ibadah PWGT pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga Nyonya Kus Endang dan keluarga Nyonya Selitanggo, kami siap ya Tuhan untuk disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami dan dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang diperkatakan oleh hamba-Mu sesuai dan setur dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga yang ke-6, firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan menaruh dalam hati bahkan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, jalan yang menuju hidup. Jalan yang menuju hidup. Shalom dan selamat malam buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ada 3 kata penting dalam pembacaan kita pada saat ini yang merupakan peringatan dari Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel dan juga menjadi peringatan buat kita yang masih ada sampai pada saat ini. Yang pertama, carilah aku. Ya, Tuhan mengatakan carilah aku. Kamu akan hidup dan jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Beersheba. Pengertian kata mencari yaitu berusaha untuk mendapatkan, menemukan, memperoleh, ya. Berusaha mendapat untuk memiliki. Ya. Mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Ya. Carilah itu berarti itu pilihan kita. Carilah itu juga berarti pilihan kita. Ya. Kita bebas memilih cara dan jalan hidup kita. Bebas memilih siapa yang akan kita temui. Cara dan jalan hidup yang kita pilih itulah yang akan menentukan hasil dari hari-hari yang kita jalani. Jalan itu akan memberikan kita tujuan dan pada akhirnya kalau kita terus ditelusuri pilihan jalan hidup kita akan memimpin kita kepada satu perhentian. Apa yang sedang kita cari? Mengapa kita mencari hal tersebut? Bagaimana kita mencarinya dan di mana kita mencari?
mencari adalah pertanda bahwa manusia punya ekspektasi atau harapan dalam hidupnya. Tuhan mengatakan, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana di dalam Tuhan? Apakah manusia bagaimana di dalam Tuhan? Apakah manusia masih perlu mencari Tuhan? Ya. Mungkin kita bisa menjawab tidak perlu lagi. Ya. Tapi benarkah demikian pada faktanya? Ya. Cara beragama kita masih menunjukkan sebagian besar orang Kristen masih sedang mencari Tuhan dengan upacara atau ritual-ritual. Pembacaan kita pada malam hari ini adalah teguran Tuhan atas hal yang dilakukan umatnya dengan mencari Dia di Gilgal, Betel, dan Bersheba. Kenapa sampai Tuhan kemudian mengatakan jangan kamu mencari di Betel, di Gilgal, dan janganlah kamu menyeberang ke Bersheba. Bapak Ibu, kita tahu Betel artinya rumah Tuhan. Tempat peristiwa penting, tempat Yakub mendapat penglihatan naik turun tangga ke sorga. Di Betel untuk kedua kalinya ia mendengar Allah berbicara kepadanya. Dan di Betel juga tempat Yakub membangun mezbah. Tetapi kemudian Betel menjadi pusat penyembahan berhala bagi kerajaan Israel Utara setelah pecah menjadi dua. Di Gilgal ini tempat pertamanya Abraham mendirikan mezbah. Juga di Gilgal ini tempat Samuel mempersembahkan korban bakaran. Di Gilgal juga tempat Israel menyatakan kesetiaannya kepada Saul yang diizinkannya karena mereka memintanya sebagai raja. Di Gilgal juga tempat perkemahan bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dan juga Bersheba adalah tempat yang ada hubungannya dengan bapa leluhur Abraham dan juga Yakub. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketiga tempat ini adalah bersejarah bagi umat Israel. Merupakan tempat kehadiran Allah. Ketiga tempat ini adalah tempat peneguhan, pertolongan, dan juga tempat janji Allah diberikan kepada mereka. Tetapi kemudian ketika Allah mengatakan janganlah kamu mencari di Betel, janganlah pergi dan janganlah menyeberang ke Bersheba, ada apa dan mengapa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya tempat itu kemudian menjadi pusat penyembahan berhala. Betel kemudian menjadi Bet-Aven yang berarti rumah ketidakbenaran, rumah kesia-siaan. Rumah Tuhan yaitu Betel menjadi rumah kesia-siaan. Gilgal bukan lagi menjadi tempat berkat mengalir, begitupun juga dengan Bersheba. Tadinya Betel dan Gilgal serta Bersheba tempat terkenal karena merupakan daerah tempat Yakub membuat monumen sebagai tempat perjumpaan mereka dengan Allah, perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi sekarang menjadi tidak. Apa maksud Tuhan? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kembalilah kepadaku. Atau pandanglah Tuhan. Carilah aku, kembalilah kalau dalam Alkitab bahasa sehari-hari, kembalilah kepadaku atau pandanglah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dalam kehidupan kita benar-benar mencari Tuhan, memandang Tuhan? Jangan sampai orientasi pandangan kita sudah berubah. Kita mengikut Tuhan tapi pandangan kita tidak fokus kepada Tuhan.
kita lihat banyak orang yang menjadi pengikut Kristus mengalihkan pandangannya kepada materi, status, kekayaan, kedudukan yang mereka pikir bahwa di situ akan memberikan kehidupan kekal, dan mereka pikir bahwa akan memberikan rasa aman yang sempurna, tetapi itu hanyalah sementara. Kenyamanan itu hanya sesaat atau semu. Saya ulangi, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Lebih kepada cara hidup berpusat pada kesukaan Allah, yakni hidup adil dalam bersesama, menyatakan pengharapan. Dan ketika kita mengatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup, berarti ketika kita mencintai firman-Nya sebagai satu-satunya sumber pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tuhan katakan, carilah aku, pandanglah aku, maka kamu akan hidup. Berarti ketika kita tidak memandang Tuhan, ketika kita di luar dari Tuhan, kita tidak akan hidup. Tuhan katakan, carilah aku, pandanglah aku, maka kamu akan hidup. Yang berkata ini adalah Tuhan, Tuhan yang hidup. Ketika kita mencari di tempat lain, itu adalah sesuatu yang mati, yang tidak hidup, yang tidak akan bereaksi apa-apa. Ketika kita ke sana untuk mencarinya, tapi Tuhan katakan, ketika kamu mau hidup, pandanglah saya, carilah saya. Ya. Maksudnya bahwa ketika kamu mau hidup, ya, hiduplah sesuai apa yang aku katakan. Ya. Ikuti perintahku. Ya. Takutlah akan aku. Ya. Ketika kita datang kepada yang mengatakan aku atau carilah aku, yaitu adalah Allah, maka itu adalah kehidupan Allah yang hidup, tidak seperti ketika bangsa Israel meminta di Betel, Gilgal, dan Bersheba. Penyembahan berhala mereka adalah sesuatu yang mati. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, tidak ada pengharapan yang sia-sia. Tuhan sendiri mengatakan, aku akan memberikan kehidupan bagi dia yang berkata, ini aku Tuhan. Yang selalu mencari aku, yang selalu memandang kepadaku, yang selalu setia kepadaku, yang selalu takut akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesungguhnya kita tidak perlu lagi mencari seperti bangsa Israel. Sebab Dia mencari dan menemukan kita. Allah langsung mencari kita di dalam Yesus Kristus. Kita tidak menjadi berjauhan, tetapi Tuhan yang datang menemui kita. Tidak ada jarak di antara kita, Tuhan yang datang menebus kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, Dia menemukan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah menemukan kita dan memberikan kita hidup yang kekal untuk datang kepada Allah. Sudah kita miliki dalam Yesus. Ketika Thomas bertanya soal jalan kepada Bapa, dan ketika pertanyaan Filipus soal melihat Allah, maka Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepadaku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang ini kita tidak perlu mencari Tuhan karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ya, apapun yang kita alami, kita kerjakan pada saat ini, ya, Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Yang Tuhan mau, ya,
lewat firman-Nya yang kita baca pada saat ini, Tuhan mau kita menyadari bahwa kita ada pada saat ini itu karena Tuhan. Ya. Apapun yang ada pada kita pada saat ini itu karena Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini dari kitab Amos, ya, hendak mau mengingatkan kita bahwa selain di dalam Tuhan, kita tidak dapat hidup. Ya. Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya. Jangan kamu mencari di tempat lain. Ya. Jangan andalkan yang lain selain Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kamu bisa hidup. Ya. Ini menjadi jaminan buat kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahwa ketika kita setia berpengharapan kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kita tahu bahwa seluruh yang ada dalam dunia ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa dalam dunia ini. Dan tidak ada yang menandingi akan kuasa Tuhan. Siapa yang tidak mau hidupnya diberkati? Semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Semua mau dituntun oleh Tuhan. Semua mau hidup yang bahagia. Ketika kita mau hidup bahagia, datang kepada Tuhan, pandang selalu Tuhan, cari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan mengandalkan hal yang ada dalam dunia ini, karena Bapak Ibu tahu kita dalam dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang memberikan jaminan kebahagiaan selain di dalam Tuhan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita dalam hidup ini, perlu kita tahu dan kita sadari bahwa kita sibuk mengerjakan itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk mengerjakan itu. Tetapi jangan pernah tidak memberi waktu untuk membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, pakai waktu Tuhan dengan baik. Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan, apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Ya. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ya. Mari kita selalu datang kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kendorkan semangat kita dalam pelayanan. Ya. Dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Tuhan katakan dari Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia masih berkenan ditemui, selama kita masih ada pada saat ini. Cari Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita masih bersyukur, masih diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kita syukur dalam kehidupan kita. Ya. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, terlebih kepada keluarga yang pada saat ini menjadi mimbar pelayanan. Syukuri atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ibu Seli sekeluarga beberapa minggu yang lalu ya, menghadapi musibah yang menurut pandangan kita manusia tidak mengenakan, tapi kita percaya bahwa sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita seizin dengan Tuhan. Ya. Kehidupan kita ini diatur oleh Tuhan, dan percaya dan pegang bahwa firman Tuhan katakan kepada kita, aku merencanakan damai sejahtera dalam hidupmu. Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Apapun yang telah kita lewati, ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan sampai pada saat ini. Dan pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa memandang hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan yang lain. Karena hanya di dalam Tuhan kita hidup, kita memperoleh kebahagiaan. Di luar Tuhan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita pegang bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Selagi Tuhan memberikan kita waktu,
Mari kita terus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menjadi kekuatan dan pegangan buat kita, bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa hidup, di dalam Tuhan kita memperoleh kebahagiaan, mencapai seluruh harapan dan cita-cita kita. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu pegang Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan, tetapi datanglah selalu kepada Tuhan, cari Tuhan, pandang Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mensyukuri atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, mari bersama-sama keluarga yang menjadi tempat pemberitaan firman pada malam hari ini untuk membawa korban syukur kepada Tuhan. Mengiringi firman Tuhan mengantar kita, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat 29. Mengiringi persembahan kita angkat pujian dari NKB 100 ayat 1, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kekerasannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami di dalam merenungkan akan firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, firman-Mu hendak mengingatkan kami, menguatkan kami sebagai orang yang percaya, bahwa hanya di dalam Tuhan kami dapat memperoleh kebahagiaan, kami memperoleh hidup yang kekal. Di luar dari Tuhan, hidup kami binasa. Ya Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa tetap setia, selalu memandang hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami selalu menyadari bahwa apapun yang kami miliki pada saat ini yang ada di tengah-tengah dunia ini, semua hanyalah sementara dan semua itu adalah titipan dari Tuhan. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini kami pakai dengan baik waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam berkarya, dalam pelayanan bersama. Biarlah setiap kehidupan kami selalu memancarkan sikap dan tingkah laku sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada,
menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau dengarkan setiap seru dan sembahyang mereka, pengharapan mereka yang senantiasa dibawa di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih bersama dengan keluarga Ibu Seli Tanggo atas berkat Tuhan yang sampai pada saat ini terus dirasakan oleh keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dirasakan dan dialami oleh keluarga Ibu Seli Tanggo. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Alpius Tanggo sebagai imam dalam keluarga, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan sertai, lindungi dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, umur panjang kepadanya Tuhan. Biarlah Bapak Alpius senantiasa tetap merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti di dalam hidupnya. Tuhan memberkati Bapak Alpius sebagai kawan sekerja Tuhan di jemaat-Mu selaku penatua. Mampukan dia Tuhan dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Biarlah Bapak Alpius tetap setia, terus menjadi saksi Tuhan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Tuhan memberkati seluruh usaha dari Bapak Alpius bersama dengan Ibu Seli. Apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, nyatakan pemeliharaan Tuhan di sana, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tidak pernah berhenti dialami oleh keluarga Bapak Alpius Tanggo. Engkau dengarkan setiap seruan dan sembahyang mereka yang senantiasa dinyatakan kepadamu ya Tuhan. Lapangkan jalan bagi mereka dalam meraih segala impian, harapan dan cita-cita dari keluarga Bapak Alpius Tanggo ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari Bapak Alpius senantiasa mengucap syukur kepadamu bersama dengan seisi rumahnya, mengagungkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan yang selalu dirasakan dalam hidupnya. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepadamu buat saudara kekasih Gerald, Winnie, dan Prima dalam pendidikan mereka, dalam masa remaja dan masa muda mereka. Engkau perlengkapi dia ya Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya mereka. Biarlah mereka selalu takut akan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka terus belajar dalam meraih segala impian dan harapan cita-cita mereka ya Tuhan. Dan biarlah ketiga anak kekasih ini menjadi anak kebanggaan kedua orang tua. Membanggakan kedua orang tua, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu terkasih Ibu Seli dalam mendampingi anak-anak, mendampingi Bapak Alpius. Engkau karuniakan hikmat kebijaksanaan kepadanya ya Tuhan. Bahkan dalam pelayanan bersama di jemaat-Mu, jemaat Masaleh. Engkau nyatakan segala yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah Ibu Seli senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan atas begitu banyak hal yang Tuhan selalu nyatakan di dalam hidupnya. Berkati saudara Mary ya Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaan. Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik di dalam hidupnya.
Tuhan dengarkan setiap seruan dan sembahyang dari saudara Mary ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa, segenap keluarga dari Bapak Alpius Tanggo dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau tilik mereka satu persatu. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau nyatakan pemeliharaan Tuhan buat mereka. Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan di dalam hidupnya. Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dalam menikmati hidup anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Mereka selalu bersyukur, bersuka cita, karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami berdoa kepadamu Tuhan, buat keluarga Ibu Kus Endang Panggalo. Terima kasih ya Tuhan, untuk berkat Tuhan, kekuatan yang terus dinyatakan dalam kehidupan keluarga Ibu Kus Dendang. Sehingga sampai pada saat ini, keluarga dalam keadaan yang sehat. Mari Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menopang, melindungi keluarga Ibu Kus Dendang. Biarlah mereka terus tetap sehat, kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih Feren, di mana tanggal 2 kemarin Tuhan menyatakan berkat di dalam hidupnya atas pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara kekasih Feren. Kiranya Tuhan terus memberkati, memperlengkapi dia, melapangkan jalan buat dia yang secara khusus pada saat ini penyelesaian akan studi. Sementara penyusunan skripsi, Tuhan memberkati dia, karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya. Biarlah semua dilalui dengan baik, dengan lancar, karena kasih penyertaan Tuhan selalu dinyatakan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Panggalo ya Tuhan, sebagai imam dalam keluarga, bahkan dalam menjalankan tugas pekerjaan hari lepas hari. Tuhan terus melindungi dia, Tuhan terus memberkati dia, nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan keluarga Bapak Panggalo ya Tuhan. Biarlah Bapak Panggalo senantiasa tetap merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dirasakan lewat pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Kus Dendang yang dengan setia mendampingi suami tercinta. Tuhan karuniakan kekuatan, kebijaksanaan, hikmat kepada ibu terkasih sebagai ibu rumah tangga dalam menata kehidupan rumah tangga. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan rumah tangga Bapak Panggalo bersama dengan istri dan anak-anak ya Tuhan. Mereka selalu mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidupnya. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun dalam kehidupan mereka. Nyatakan segala yang terbaik menurut ukuran tangan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan memperlengkapi anak kekasih Brian dan Seren dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, dalam masa remaja mereka. Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka terus semangat, rajin dalam mengejar cita-cita mereka ya Tuhan. Mengejar harapan mereka, mengejar masa depan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa, Tuhan memberkati segenap keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan tilik mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka satu persatu. Tuhan menyatakan
segala kebutuhan mereka dalam hidupnya. Tuhan lapangkan jalan bagi mereka ya Tuhan dalam meraih segala impian dan harapan mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu ya Tuhan yang sampai pada saat ini ikut bersama dengan kami dalam penyembahan kepada Tuhan. Engkau lindungi kehidupan mereka, Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah mereka hari lepas hari dalam menjalani kehidupan ini selalu merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun dalam kehidupan mereka. Engkau lapangkan jalan bagi mereka Tuhan dalam meraih segala impian dan harapan mereka. Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka pribadi lepas pribadi. Engkau dengarkan setiap seru sembahyang mereka. Engkau dengarkan setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau lapangkan jalan bagi mereka untuk keluar dari setiap problema, penderitaan hidup, tantangan hidup yang sampai pada saat ini dialami oleh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa dan seru sembahyang kami. Engkau Tuhan yang selalu merancangkan kebaikan, damai sejahtera dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat umat-Mu yang sampai pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati Bapak Victor, Bapak Karel Salamba, Bapak John Latanda, Oma Kristina Tandirerung, Ibu Deborah Manguling, Bapak Jonathan Sampetoding, Oma Marta, Oma Lomo, Audi Mantiri, Oma Taknak, dan mungkin masih ada ya Tuhan yang kami tidak sebutkan namanya, tapi sampai pada saat ini mereka dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nyatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka menurut ukuran tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Umat-Mu ya Tuhan telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masale. Tuhan memberkati segenap pengurus PWGT dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa, Tuhan memberkati Ibu terkasih Ibu Martina Samba yang pada saat ini mengangkat tugas pelayanan. Nyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Berkati kehidupan Ibu terkasih bersama dengan suami dan anak-anak ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberkati rekan-rekan Nando, Charlie bersama dengan Dila dalam pelayanan bersama pada saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Pendeta Joni Delima bersama dengan istri dan anak-anak. Karuniakan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Pendeta ya Tuhan. Biarlah Bapak Pendeta tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Masale ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami Tuhan yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari NKB 188, Tiap Langkahku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah memandang kepada Tuhan. Teruslah bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Cari Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena aturan agama tapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan, hanya dalam Tuhan kita boleh hidup. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, mengasihi, menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Segenap pengurus PWGT dan sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada anak kekasih kita Pina yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh kehidupannya dan dalam mengangkat tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada Cali dan Nando yang sudah terlibat dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian, selamat malam dan salam.